Regi Priyanto yang kerap disebut-sebut oleh Oscar Adi Merdeka, Lukas Bijitan dan Cheng Sudarsana kini tersangkut dalam kasus dugaan pemberi sarana sebuah tindak pidana pembuatan dokumen yang tidak benar di asuransi Jiwa Astra. Atas wewenang Regi Priyanto lah, dokumen yang tidak benar lolos hingga terjadi potensi kerugian asuransi Jiwa Astra sebesar 27 miliar. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, perbuatan Regi Priyanto merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan junto Pasal 56 KUHP. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Namamu Regi Priyanto. Betul. Maka tahun mulai ada tanggal 8 Apabila taman di pokok rekonstruksi kita ada kita bulan pertama kita dan untuk pada pondok agar Islam pada melihat pendidikan di rumah kita betul ya. Mereka sedang berprogram aktif sudah melakukan sampai sekarang betul. Sudah kita ambil dan cukup diambil oleh negara. Betul. Betul. Nah, kalau baik-baik, apa yang akan disampaikan? Saya negeri Surabaya menyampaikan dan kebenaran berdasarkan kewenangan yang Maha Esa dakwaan bahwa terdakwa Regi Priyanto baik pada sendiri maupun bersama-sama dibantu memberikan kepada saksi penyidikan, saksi Oscar Adi Merdeka dan saksi Cheng Sudarsana. Semuanya dipisah sebagai anak pada Badan Sementara Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di Plaza Negeri 5 dalam Basudewa Magri dalam Basudewa Matlapan dan 12 Kelas Timur Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidak-tidaknya sebagai tempat masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengenai pemeriksaan perkara yang sengaja memberi kesempatan sarana atau sarana untuk melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa Regi pada tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 bekerja di Pancasila dan di divisi sales pada PT Asuransi Jiwa Astra dengan jabatan Direct Development Manager atau DDM sesuai dengan dua lembar transfer requisition form tanggal 1 Juli 2019 atas nama Regi Priyanto, 1 Bulan Pancasila dan divisi dari sales nomor Ref 024 tanggal 23 November 2020 dan surat keputusan direksi
nomor SKD garing 326 tentang penugasan karyawan yang ditandatangani oleh Cornelius Nangoy selaku Direktur tanggal 1 November 2022. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku DDM adalah sebagai berikut: 1. Melakukan penilaian penetapan rekrutmen, meningkatkan rasio penjualan aktif, melakukan pengawasan dan pencapaian target produksi, menindaklanjuti masalah penjualan, menjalankan rencana pengembangan penjualan, melaksanakan dan mengelola acara penjualan. Bahwa PT Asuransi Jiwa Astra atau Astra bergerak dalam bidang asuransi yang memiliki produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dengan nama Alpha iDrive Protector sesuai izin OJK nomor S409 tanggal 15 Februari 2016, bahwa produk tersebut dijual dan dipasarkan oleh agen pemasaran yang terdiri dari 3 level, yaitu level 3 Premier Financial Director atau PFD, agen level kedua yaitu Private Financial Manager atau PFM, dan agen level pertama yaitu Primary Financial Advisor atau PFA, yang akan mempengaruhi besaran komisi dan bonus yang diterima oleh PFD, yang merupakan sebuah jaringan mitra pemasar PT Asuransi Jiwa Astra yang menjalankan fungsi field underwriting pada saat bertemu dengan calon nasabah. Adapun fungsi FB adalah proses risiko awal yang dilakukan oleh tenaga pemasar yang bertemu langsung dengan calon nasabah dan memberikan rekomendasi terkait produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Selanjutnya, untuk memasarkan produk asuransi Alpha iDrive Protector diperlukanlah agen pemasar, sehingga pada bulan Agustus 2021 terdakwa bertemu dengan seorang agen PT Asuransi Jiwa Astra bernama Yohanes Budi Hermawan yang mengaku bernama Trimayono di Kota Surabaya untuk meminta dicarikan calon agen tenaga pemasar produk asuransi Alpha iDrive untuk proses sebagai PFD. Yang selanjutnya, Yohanes Budi merekomendasikan 8 nama kepada terdakwa untuk dijadikan agen pada PT Asuransi Jiwa Astra. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021, terdakwa bersama dengan saksi Wani Bahtiar Poltak Nainggolan selaku DSH PT Asuransi Jiwa Astra bertemu dengan saksi Oscar Adi Merdeka, saksi Lukas Dikstan, saksi Cek Sudarsono, serta 2 orang lain yang dituduh pasal 5 dalam Masuk Rahmat Surabaya dengan maksud akan mendaftarkan diri menjadi agen atau tenaga pemasar produk asuransi Alpha iDrive Protector di PT Asuransi Jiwa Astra. Namun dikarenakan saksi Oscar Adi dan saksi Lukas serta saksi Ceng masih terdaftar menjadi agen di perusahaan asuransi lainnya, maka terdakwa menyuruh saksi Oscar, saksi Lukas, dan saksi Ceng untuk mencarikan DP dan ijazah milik orang lain yang belum terdaftar sebagai agen atau tenaga pemasar di perusahaan asuransi untuk diganti fotonya dengan foto wajah saksi Oscar, saksi Lukas, dan saksi Ceng, serta menggunakan identitasnya untuk mendaftar menjadi agen atau tenaga pemasar di PT Asuransi Jiwa Astra. Selanjutnya, atas arahan terdakwa tersebut, saksi Ceng meminjam dan menggunakan KTP atau KK ijazah Hendrik Kris Afandi yang telah dirubah fotonya dengan menggunakan handphone saksi Ceng dan rekening milik saksi Hendrik untuk digunakan identitasnya untuk mendaftarkan diri menjadi PFD di PT Asuransi Jiwa Astra. Di samping itu juga saksi Ceng mendaftarkan 1 orang menjadi level PFM dan 3 PFA, sedangkan untuk saksi Lukas Bijitan meminjam dan menggunakan KTP KK ijazah Andreas Yedi Haryanto yang telah dirubah fotonya dengan menggunakan handphone Lukas Bijitan dan rekening milik saksi Andreas Yedi Haryanto yang menggunakan identitasnya untuk mendaftarkan dirinya menjadi PFD di PT Asuransi Jiwa Astra. Di samping itu juga saksi Lukas Bijitan mendaftarkan 2 orang untuk level PFM dan 3 orang untuk PFA. Sedangkan untuk saksi Oscar minjam dan menggunakan KTP KK ijazah milik Alfonsius Wilyono Saputra yang telah dirubah fotonya oleh saksi Novianti Yulianingsih dengan menggunakan handphone yang milik dan rekening milik saksi Alfonsius Wilyono Saputra untuk digunakan identitasnya untuk mendaftarkan dirinya menjadi PFD di PT Asuransi Jiwa Astra. Di samping itu, saksi Oscar Adi Merdeka mendaftarkan 2 orang untuk level PFM dan 4 orang untuk level PFA. Setelah persyaratan tersebut terkumpul, kemudian oleh masing-masing dikirim dokumen persyaratan
dalam bentuk PDF kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor handphone 081192297779 bahwa terdakwa selaku di DDM yang mempunyai wewenang untuk merekomendasikan seseorang kepada tim HR Talent Acquisition PT Asuransi Jiwa Astra. Akan tetapi pada saat melakukan perekrutan saksi Oscar, saksi Lukas, dan saksi Cheng sebagai agen atau tenaga pemasaran di PT Asuransi Jiwa Astra, terdakwa tidak melakukan penilaian yang benar terhadap calon agen atau tenaga pemasaran untuk mengisi formasi sebagai PFG, sehingga membuat tim HR Talent Acquisition PT Asuransi Jiwa Astra melanjutkan proses rekrutmen tanpa ada menaruh ketiga terhadap saksi Chen, saksi yang menggunakan identitas Hendrik, saksi Oscar yang menggunakan identitas Alfonsius, saksi Lukas Bistan dengan menggunakan identitas Andreas. Di samping itu juga terdakwa meminta kepada tim melalui percakapan WhatsApp untuk tidak melakukan training atau pelatihan terhadap para calon tenaga pemasaran yang telah direkrutnya tersebut, bahwa setelah terdakwa menerima seluruh dokumen pendaftaran yang telah dikirimkan oleh saksi Cheng dengan menggunakan data Hendrik, saksi Oscar dengan menggunakan data Alfonsius, saksi Lukas dengan menggunakan data Andreas. Selanjutnya, terdakwa mengadakan wawancara dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting pada para agen yang telah direkrutnya tersebut dengan jadwal kegiatan, yaitu Hendrik tanggal 28 September sampai 30 September 2021, Andreas tanggal 28 sampai 30 September, Alfonsius tanggal 14 Desember sampai dengan 16 Desember, Peter Kusbianto pada tanggal 19 November sampai dengan 22 November, Nyoman Sugianto pada tanggal 8 Maret sampai dengan 10 Maret 2023. Selanjutnya mereka menjadi agen pemasaran, yaitu saksi Andreas, identitasnya Lukas, saksi Hendrik dengan identitas Chen Sudarsonosan, Peter Kusbianto mendaftar menjadi agen tenaga pemasar sejak 2 November 2021, Alfonsius Wiryono Saputro yang dipakai identitas oleh Oscar, Nyoman Sugianto mulai terdaftar menjadi agen pada tanggal 17 Maret 2022, Sigit Sudarmono menjadi agen tanggal 24 Maret 2022, Ivon Imina menjadi agen tanggal 4 April 2022. Bahwa untuk mendapatkan bonus atau komisi yang lebih besar sebagai agen pemasaran PT Asuransi Astra, maka saksi Oscar yang menggunakan identitas Alfonsius, saksi Lukas menggunakan identitas Andreas, saksi Cheng dengan menggunakan identitas Hendrik mencari orang lain yang meminjamkan identitasnya kepada mereka untuk dijadikan agen pemasaran atau posisi sebagai BFM dan BFA yang berkedudukan di bawah agen pemasaran. Mereka dengan cara menghubungi orang yang dikenal dan dijanjikan akan memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada pemilik identitas yang bersedia meminjamkan identitas atau data ini serta rekeningnya sebagai agen pemasaran, sehingga mereka dapat diangkat menjadi PFG dan produk Alpha Agri Protector karena telah membawa beberapa orang menjadi PFM dan PFA, walaupun orang-orang yang di bawahnya tersebut tidak pernah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang PFM dan beberapa orang menjadi PFA. Kemudian setelah mendapatkan dokumen persyaratan tersebut, saksi Oscar dengan menggunakan Alfonsius, saksi Lukas dengan identitas Andreas, saksi Cheng dengan menggunakan identitas Hendrik mengisi dan menandatangani formulir rekrutmen, formulir penempatan hierarki, formulir surat pernyataan kerahasiaan dan formulir surat pernyataan KAJI, menyerahkan fotokopi dokumen KTP, data, ijazah, buku rekening yang selanjutnya oleh saksi Noviani Yulianisi selaku tenaga ahli dari saksi Oscar diberikan kepada terdakwa untuk diproses selanjutnya. Bahwa susunan tim agen pemasaran saksi Andreas selaku marketing FG dari produk Alpha Agri Protector yang identitasnya digunakan oleh Lukas Bistan sebanyak 6 orang, yaitu 1. Andreas Hendrianto sebanyak 4 orang, Apriansa Hadi Putra sebanyak 4 orang, Bangun Raharjo sebanyak 4 orang, Yuriko Megawati sebanyak 4 orang, Oktaviana sebanyak 4 orang, Aprian Syah Hadi Putra sebanyak 4 orang. Bahwa sesuai susunan tim pemasaran agen, saksi Hendrik Chris Avandi selaku marketing PFD
dari produk APA Bright Protector yang identitasnya digunakan oleh saksi Ceng Sudarsono San sebanyak 5 orang, yaitu 1. Hendrik Chris Avandi sebanyak 4 orang, David Bigstan sebanyak 4 orang, Yeni Purnamasari sebanyak 4 orang, Faris Ivan Anandi sebanyak 4 orang, Agus Haryanto sebanyak 4 orang. Bahwa susunan tim agen pemasaran saksi itu Alfonsius Wirjono Saputra selaku marketing PFD dari produk APA Bright Protector yang identitasnya digunakan oleh Oscar Adi Merdeka sebanyak 7 orang, yaitu 1. Alfonsius Wirjono Saputra, izin agen asuransi, kode agen asuransi, perjanjian pemasaran produk, bergabung menjadi mitra pemasar. 2. Arius Chandra Wibowo. 3. Kevin Alexander Wijoyo. 4. Suyuan. 5. Diah Wayu Ningrum. 6. Aura Basha Syah Putri Kumardani. 7. Dani Handayani. Bahwa setelah tim pemasaran tersebut terbentuk, kemudian saksi Lukas Bijitan, saksi Oscar Adi Merdeka, saksi Ceng Sudarsono San juga mencari orang-orang, maka digunakan identitasnya untuk dijadikan sebagai nasabah asuransi Jiwasraya untuk produk APA Bright Protector yang semua dokumen persyaratan pengajuan polisnya tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang telah dipinjam identitasnya tersebut, yang seharusnya untuk diisi sesuai prosedur yang telah ditentukan, melainkan semua dokumen persyaratan seperti SPAJ, SPPN maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran menjadi nasabah PT Asuransi Jiwasraya dan penandatanganan di dalam dokumen tersebut diisi serta ditandatangani sendiri oleh saksi Noviati Yulianingsih selaku tenaga aktif dari Oscar Adi Merdeka dan saksi Yusak Teguh Hutomo selaku tenaga aktif dari saksi Lukas Bijitan tanpa sepengetahuan pemilik identitas setelah mendapatkan arahan dan perintah dari saksi Lukas Bijitan, saksi Oscar, saksi Ceng Sudarsono dan terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, di mana arahan dan perintah tersebut antara lain untuk pekerjaan, nama perusahaan, bidang usaha dan alamat perusahaan dari calon nasabah diisi secara tidak benar. Padahal isi pekerjaan, nama perusahaan, bidang usaha dan alamat perusahaan adalah syarat wajib yang harus diisi oleh PT Asuransi Jiwasraya, sehingga atas perintah dan arahan serta terdakwa tersebut kemudian saksi Noviati Yulianingsih, saksi Yusak Teguh Hutomo diisi apa saja pekerjaan sesuai logika yang disesuaikan dalam pengajuan premi. Di samping itu juga dalam pengisian dan pencantuman penghasilan bertaruh juga diisi secara tidak benar, dikarenakan para nasabah tidak ada memiliki penghasilan sebesar yang dicantumkan sesuai dengan pekerjaan, sehingga atas persetujuan dan syarat dari terdakwa untuk pendapatan bulanan para calon nasabah untuk dikalikan 12 bulan dibagi 10%. Sedangkan dalam pencantuman alamat rumah, alamat tempat tinggal dan alamat pekerjaan yang dijadikan alamat korespondens, ada yang diisi alamat yang benar ataupun tidak benar, dikarenakan yang mengisi bukan calon nasabah langsung, sehingga dalam pencantuman alamat tidak lengkap atau tidak disertai nomor RT dan nomor RW. Bahwa saksi Lukas telah mendapatkan 139 identitas orang, saksi Ceng Sudarsono San telah mendapatkan 116 identitas orang, dan Oscar Adi Merdeka telah mendapatkan 19, penunggangi mendapatkan 96 identitas orang. Yang kemudian identitasnya digunakan dan juga didaftarkan oleh mereka sebagai nasabah fiktif dari PT Asuransi Jiwasraya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya tersebut. Yang proses pengajuannya selalu atau atas pantauan terdakwa, yang mana seluruh persyaratan pengajuan polis tersebut telah dikirim dalam email milik terdakwa dengan alamat email redi.prianto@astralife.co.id, dan uang pembayaran polis yang menggunakan uang pribadi masing-masing dengan rincian sebagai berikut. Lukas Bijitan sejumlah Rp2.564.337.000, saksi Ceng Sudarsono sejumlah Rp2.191.090.000, saksi Oscar Adi Merdeka sejumlah Rp1.855.500.000. Atas bantuan sarana dan ataupun arahan dari terdakwa, maka saksi Oscar menggunakan identitas Alfonsius, saksi Lukas menggunakan Andreas, saksi Ceng menggunakan identitas Hendrik Chris Avandi menjadi agen pemasaran produk asuransi APA Bright Protector bernama PFM
PFA yang telah dibentuk mereka masing-masing telah mendapatkan pembayaran komisi dan bonus dari PT Asuransi Jiwasraya yang diterima oleh masing-masing sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan 2 Agustus 2022, yaitu dengan besaran pembagian komisi dari masing-masing PFG, yaitu dan PFA berdasarkan pedoman tenaga pemasaran versi 5 November 2021 adalah sebagai berikut. 1. Bonus untuk PFA sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Bonus kerja penjual diberikan kepada PFA. 3. Untuk PSM sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan. 4. Untuk bonus PFG sebagai atasan adalah sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saksi Oscar Adi Merdeka, saksi Lukas dan saksi Cheng menyerahkan perhitungan kinerja untuk mendapatkan komisi dan bonus tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya diserahkan pada terdakwa kepada saksi Faizal selaku Head of Central Sales Support Department, sekarang bernama Business Implementation of Channel Service Department di PT Asuransi Jiwasraya untuk dilakukan perhitungan kinerjanya dalam sistem yang telah disediakan oleh PT Asuransi Jiwasraya, di mana untuk menghitung komisi dan bonus para agen tersebut berdasarkan banyaknya nasabah, baik yang diperoleh agen sendiri ataupun agen yang berada di bawahnya. Lalu setelah mendapatkan perhitungan maka CSS atau BICS mengirimkan data perhitungan tersebut kepada unit Pancaswens Business Management atau BBM untuk dilakukan pengecekan, dan setelah mendapatkan konfirmasi dari unit BBM maka BICS membuat pengaduan upaya berupa payment voucher untuk disetujui oleh Head of Pancaswens and Direct Sales dan Direktur Partnership dan direktur lain. Setelah itu hasil pengajuan pembayaran diajukan kepada Finance Operation untuk pembayaran komisi ataupun bonus-bonus dengan cara ditransfer ke rekening agen pemasar yang didaftarkan ke PT Asuransi Jiwasraya. Adapun total komisi dan bonus yang diperoleh oleh masing-masing atas perbuatan tersebut sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Saksi Lukas sejumlah 3.058.410.135 rupiah. Saksi Cheng sudah Sonosan sebesar 3.222.785.763 rupiah. Saksi Oscar Adi Merdeka meroleh sebesar 2.460.642.117 rupiah. Bahwa terdakwa selaku BBM PT Asuransi Jiwasraya memperoleh keuntungan berupa komisi, bonus dan lain-lain dari PT Asuransi Jiwasraya yang berasal dari pencapaian target penjualan produk asuransi milik PT Asuransi Jiwasraya yang dilakukan oleh PFA atau PFM maupun PFD yang berada di bawah hierarki terdakwa, di mana komisi, bonus dan lain-lain tersebut dengan bonus kinerja kuartalan yang telah dilakukan perhitungan oleh bagian Central Sales Support akan mencapai target dari terdakwa yang dihitung secara kuartal 3 bulan dan membayar bonus kinerja kuartalan akan diterima oleh terdakwa setiap 3 bulan sekali. Setelah itu diteruskan kepada bagian HRD untuk dilakukan pembayaran secara transfer ke rekening milik terdakwa yang berada di bank OCBC NISP dengan nomor rekening 720 dan seterusnya atas nama Regi Prianto bersama dengan gaji yang diterimanya dari rekening milik PT Asuransi Jiwasraya di Bank Permata dengan nomor rekening 0070 dan seterusnya atas nama PT Asuransi Jiwasraya dengan total besarnya bonus kinerja kuartalan yang diterima oleh terdakwa dari PT Asuransi Jiwasraya pada saat terjadi DDM periode bulan Oktober 2021 sampai dengan saat ini, yaitu sebesar 517.335.059 rupiah. Bahwa menurut pendapat ahli asuransi Kurnia Togar Pandaputan Tanjung SAFT menerangkan dokumen berupa surat permohonan asuransi jiwa, surat pernyataan pemahaman nasabah PT Asuransi Jiwasraya adalah termasuk dokumen perasuransian sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana setiap dokumen yang berfungsi yang terkait dengan usaha perasuransian
baik yang berkenaan dengan keperluan penutupan polis seperti surat permohonan asuransi jiwa atau surat pemberitahuan pemahaman nasabah, polis asuransi itu sendiri, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan klaim asuransi hingga setiap dokumen-dokumen yang merupakan perjanjian antara setiap pihak, misalnya agen dengan perusahaan asuransi dapat dikategorikan sebagai dokumen perasuransian. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Oscar Adi Merdeka, saksi Lukas Bijitan dan saksi Ceng Sudarsono Sam dalam mengakibatkan pihak PT Asuransi Jiwa Astra berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah 27 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa Regi Prianto merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan junto pasal 56 KUH pidana. Surabaya 24 September 2024 Penuntut Baik, demikian ya bagi pembacaan dakwaan. Terhadap dakwaan yang dibacakan dakwaan pihak. Silakan saudara berkonsultasi lebih dahulu. Baik, dengan adanya seksi dan keterbatasan waktu penahanan setelah beberapa minggu kita cepat, kita akan maraton. Jadi seksi sudah saya lakukan 3 kali manis nantinya. Jadi 1 minggu kita akan bersidang 2 kali. Nanti RCB lagi akan ada lagi potongan tanggal 5 sampai 8 nanti kita juga akan RCB lagi potongan 20. Jadi nanti kita harus betul-betul efisien dan efektif dalam menggunakan hal itu. Kepada penuntut umum disarankan ada saja dalam minta kepada saudara penuntut umum agar dihadirikan pagi. Persidangan ini akan kita laksanakan pagi, ya, dalam sidang-sidang seperti ini ada pertemuan. Bisa nggak? Siap yang mulia. Tadi itu ada sertifikasi makanya agak lama. Ada alasan. Siap. Ya baik, nanti kalau mau ada alasan seperti itu, Pak bisa sidang pagi supaya disegera diberitahukan kepada majelis. Siap. Ya, jadi tidak menunggu. Ya, gitu ya. Kami berbagian. Nanti ada yang di sini nanti sama. Tapi bisa kalau ya. Nanti kita nanti SFC ya. Ada semuanya. Ya. Dan nanti tanggapan Kamis dan selanjutnya. Ya. Yang 10. Kamis tanggal 24 ya. Sekarang berapa sih? 24 ya. 24 untuk eksepsi. Ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Sudah cukup. Baik, kita sampai di Kamis tanggal 24 untuk eksepsi dari masuk.